Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2E kelompok 8. Mata kuliah Pendidikan IPA Sekolah Dasar dengan dosen pembimbing Ibu Ika Chandra Sayakti MPD. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Umi Arum Safitri dengan NIM A5102102441. Yang kedua, Hilda Saskia Putri dengan NIM A5102102223. Yang ketiga, Alfian Edove Yuda dengan NIM A5102102440. Dan yang terakhir, Uma Zakia dengan NIM A5102102298. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai media pembelajaran dengan tema Sistem Pernapasan pada Manusia. Media pembelajaran berupa alat peraga yang digunakan untuk menjelaskan hal yang bersifat abstrak, sehingga kita perlu sesuatu untuk menjelaskan secara konkret atau nyata, agar dapat dilihat, dirasakan, dan dipandang secara langsung oleh peserta didik. Pengembangan media pembelajaran berupa alat peraga diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas guru dalam mengajar, dan tentunya peserta didik dapat melihat secara langsung proses yang terjadi di dalam sistem pembelajaran, yaitu sistem pernafasan manusia, sehingga akan lebih mudah dalam memahami materi dan meningkatkan kualitas belajar. Bernafas yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Contohnya yaitu manusia bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian, bagaimana sistem pernafasan yang terjadi pada manusia? Coba kita pikirkan dahulu. Di sini kami sudah membuat media pembelajaran berupa alat peraga sistem pernafasan pada manusia. Materi sistem pernafasan pada manusia ini terdapat di kelas 5 sekolah dasar. Organ sistem pernapasan pada manusia terdiri dari yang pertama, hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru. Paru-paru terdiri dari bronkus, bronkeolus, alveolus, dan diafragma. Alur sistem pernapasan pada manusia yang pertama yaitu udara masuk melalui hidung. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara, sehingga kotoran-kotoran yang terdapat di udara disaring oleh rambut hidung tersebut. Yang kedua, udara yang telah masuk melalui rongga hidung akan melewati faring atau tenggorokan yang terletak di bagian belakang rongga hidung. Di faring ini akan terjadi proses penyilangan makanan dan udara. Faring mempunyai panjang sekitar 12,5 cm. Yang ketiga, setelah melewati faring, udara masuk melalui laring. Di dalam laring terdapat celah menuju trakea. Di dalam celah tersebut ada otot-otot dan pita suara yang berfungsi untuk mengatur ketegangan suara. Yang keempat, udara masuk melewati trakea dan masuk melalui bronkus atau cabang tenggorokan. Terdapat dua cabang. Dua cabang ini diibaratkan sebagai bronkus. Di dalam bronkus mempunyai cabang lagi yang disebut bronkeolus. Bronkus dan bronkeolus ini berfungsi untuk menyediakan jalan udara yang akan masuk, keluar, dan menuju paru-paru. Ketika udara masuk menuju paru-paru, di dalam paru-paru ini terdapat alveolus. Alveolus ini diibaratkan dengan dua balon. Alveolus merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima, ada diafragma. Diafragma sendiri merupakan otot utama yang digunakan ketika manusia sedang bernafas. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, udara yang berisi oksigen akan dibawa pembuluh kapiler menuju ke jantung. Kemudian akan disebarkan ke seluruh tubuh.
Sedangkan udara yang berisi karbon dioksida akan dibawa ke atas melalui trakea, laring, faring, dan kemudian akan keluar melalui hidung. Baik, di sini kami akan memberikan gambaran dan cara menggunakan media pembelajaran sistem pernapasan pada manusia. Di sini sudah terdapat botol. Di dalam botol ada udara. Pertama, tekan secara perlahan botol yang berisi udara. Kedua, amatilah kedua balon dan ibaratkan kedua balon ini dengan organ alveolus pada manusia. Ketika botol ditekan, maka udara masuk ke dalam balon dan balon akan mengembang atau dapat disebut dengan sistem inspirasi, yaitu masuknya udara ke dalam paru-paru. Ketiga, kembalikan botol seperti semula dan amatilah kedua balon. Maka balon akan mengempis atau sama artinya, yaitu sistem respirasi atau keluarnya udara dari paru-paru. Banyak organ yang berperan penting dalam sistem pernapasan. Jika salah satu organ tidak bekerja dengan baik, maka proses pernapasan akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan agar sistem pernapasan kita selalu baik. Selanjutnya, langkah kerja menggunakan media pembelajaran ini yaitu: pertama, guru masuk kelas membawa alat peraga yang akan dijadikan bahan ajar, yaitu materi sistem pernapasan pada manusia. Kedua, guru menunjuk peserta didik untuk memimpin doa sebelum pembelajaran. Ketiga, guru menyapa peserta didik dan mulai menjelaskan sedikit tentang materi yang akan diajarkan. Keempat, guru mengenalkan alat-alat yang terlibat dalam proses pernapasan manusia menggunakan alat peraga, sedangkan peserta didik mengamati. Yang kelima, guru mempraktikkan proses pernapasan manusia menggunakan media alat peraga sistem pernapasan pada manusia, sedangkan peserta didik diminta untuk mengamati. Yang keenam, peserta didik membuat kelompok kemudian maju ke depan untuk mencoba mempraktikkan dan mengamati lebih jelas tentang sistem pernapasan. Yang ketujuh, guru meminta peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Jika sudah paham semua, guru yang bertanya kepada peserta didik, sehingga terjadi diskusi yang bertujuan agar semua peserta didik dapat memahami materi dengan sungguh-sungguh. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.